Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kita lanjut kepada acara kedua, yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Ahmad Arif Harudin. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتقا وصلاحا. Segala puji hanya bagi Allah yang mana karunia-karunianya, nikmat-nikmatnya tidak terhingga. Di antaranya yang kita nikmati pagi ini adalah nikmat sehat, nikmat sempat dan semangat. Semangat untuk hadir. Tadi Bapak menyampaikan, yang penting hadir. Kalau nanti sudah hadir dapat pahala, itu sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita membaca tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuknya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan belajar dari kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Nabi Ayyub, poin yang pertama adalah beliau keturunan Nabi Ibrahim, masih bersambung kepada silsilah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Slide-nya belum nampil ya? Ya Allah. Narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, maha mengetahui. Wa wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Baik. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya Nabi Ibrahim, yaitu Dawud, Sulaiman, Ayyub,
Yusuf, Musa, dan Harun. Dan di sini disebutkan Nabi Ayub bagian dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sangat kecil ya. Poin yang kedua, Nabi Ayub itu seorang qudwah. Allah mengatakan, yang saya beri tanda kuning itu, inna wajadnahu sabira. Sesungguhnya kami dapati dia, yaitu Ayub, sebagai seorang yang sabar. Sabar menghadapi ujian sakit, yang mana sakitnya itu sangat berat. Bahkan ujiannya menimpa dirinya dan keluarganya. Kemudian sakitnya sangat sakit. Termasuk di antara ujiannya adalah diuji dengan bersumpah ketika marah mau memukul istrinya. Diuji dengan kekayaan. Ujian yang pertama yaitu ujian sakit. Nabi Ayub berdoa, wa ayyub id nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah ketika Ayub berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Massani ad-durr, ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Ayat yang pertama menjelaskan ditimpa penyakit. Ayat yang kedua, Nabi Ayub mengatakan, anni massani syaitan. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Adapun cerita tentang Nabi Ayub sakitnya sangat parah, kemudian dijauhi keluarganya, atau jenis penyakit apa yang menimpa itu ternyata tidak berdasar dari dalil yang sahih, tidak berdasar dengan dalil yang kuat, melainkan Al-Quran hanya memberikan isyarat bahwa Nabi Ayub ditimpa dengan penyakit seperti demam yang parah, yang mana Allah menjadikan obatnya itu apa? Mandi dengan air dingin. Allah mengatakan, urqud birijlika hadza mughtasalun baridun wa syarab. Hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Jadi itu yang disebutkan, yang diberikan isyarat oleh Al-Quran. Adapun jenis penyakitnya tidak dijelaskan, tidak berdasar dengan dalil yang kuat, seperti misalkan sampai kemudian tubuhnya digerogoti belatung dan sebagainya. Itu tidak berdasar. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya demam itu dari hembusan panas neraka jahanam. Ada dua redaksi. Yang pertama ini muttafaqun alaih, yang kedua lafadznya milik Imam Al-Bukhari. Yang pertama Nabi mengatakan al-humma min fayhi jahannam fa'atfi'uha bil ma'. Demam itu berasal dari hembusan panas neraka jahanam,
maka padamkanlah dengan api. Kalau redaksi yang kedua, al-humma min fayhi jahannam fa'abriduha bil ma. Demam itu berasal dari hembusan panas neraka jahanam, maka dinginkanlah ia dengan air. Astagfirullah, bukan api. Saya salah ucap tadi. Dengan air. Yang pertama, demam itu berasal dari hembusan panas neraka jahanam, maka padamkanlah ia dengan air. Yang kedua, demam itu berasal dari hembusan panas neraka jahanam, maka dinginkanlah dengan air. Maka betul kalau demam itu boleh dikompres. Tapi berdasarkan ilmu kedokteran yang terbaru, itu yang tepat untuk mengompres itu bukan di jidat, tapi di leher atau di ketiak, karena di situ berkumpulnya panas. Bahkan kalau kita sakit, yang sering dicek suhunya dengan apa namanya itu, termometer ya, itu di mana? Di ketiak, bukan di sini kan. Kalau di sini habis jalan panas itu kena matahari, dia bisa lebih panas. Intinya kalau wasiat Nabi begitu, demam itu berasal dari hembusan panas neraka jahanam, maka dinginkanlah dengan air atau padamkanlah dengan air. Kemudian beliau menjelaskan di sini, tetapi tidak semua demam bisa dengan air, karena ada beberapa jenis demam yang bisa membahayakan orang yang sakit kalau dia mandi dengan air. Begitu. Tapi disebutkan yang membahayakan adalah mandi. Kalau dikompres selama pengalaman Bapak Ibu, pengalaman dan termasuk berita-berita, ada nggak yang dikompres kemudian wafat demam? Kata saya betul kan nih. Yang penting dokter mengatakan sebaiknya dikompres itu dengan air yang hangat, bukan yang dingin. Kenapa kalau dingin? Kalau dingin nanti tubuh mendeteksi itu dikira kedinginan atau sebuah musuh baru yang dingin, justru malah tubuh akan membuat semakin panas. Tapi kalau dikompres dengan hangat, nanti pori-pori akan membuka, kemudian akan mengeluarkan uap panas. Begitu. Nah, Nabi Ayub itu tidak disebutkan jenis sakitnya secara spesifik. Tapi kalau Al-Quran yang memberikan isyaratnya adalah sakitnya sejenis demam yang sangat parah. Kemudian memang penyakit yang menimpa Nabi Ayub itu sangat keras dan menyakitkan, tetapi itu bukan hal yang aneh. Kenapa? Bahwasanya manusia yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi, kemudian berikutnya para nabi, orang-orang saleh dan berikutnya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, aku masuk menemui Rasulullah Muhammad SAW dan beliau merintih kesakitan yang sangat sakit. Famasastu biyadi faqultu, maka aku sentuh dengan tanganku dan aku berkata, wahai Rasulullah, engkau merintih kesakitan yang sangat parah. Maka Nabi mengatakan, ajal inni u'aku kama yu'aku rajulan minkum. Betul, aku merangkak kesakitan atau merintih kesakitan seperti dua orang di antara kalian. Maksudnya gimana itu? Maksudnya sakit yang Nabi rasakan itu seperti dua orang di antara kita dikumpulkan menjadikan satu. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, dzalika anna laka ajrain. Berarti karena itulah engkau dapat dua pahala.
Nabi mengatakan ajal. Iya. Kemudian Nabi mengatakan ma min muslimin yusibuhu adza min maradin fama siwa illa haqqallahu lahu sayiatihi kama tahuddu syajaratu warqaha. Nabi mengatakan tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa gangguan dari penyakit atau yang lainnya kecuali Allah akan gugurkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Maka kalau kita diuji dengan sakit, kita harus berhusnudzon. Boleh jadi ini sebagai pembersih dosa-dosa kita. Meskipun kita tetap senantiasa berdoa kepada Allah meminta apa? Kesehatan. Bahkan di antara zikir pagi itu berbunyi Allahumma inni as'aluka kesehatan, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunya. Meminta kesehatan, keselamatan dalam perkara dunia dan agama. Tapi kalau ditimpa sakit, tetap bersabar, bukan kemudian menggerutu. Berhusnudzon kepada Allah. Boleh jadi ini sebagai penghapus dosa-dosa. Termasuk jika tertusuk duri kecil atau terdapat gangguan apapun itu, kita apa? Melakukan ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau diuji dengan musibah yang besar, seripah misalkan, itu juga kita tetap mengharap pahala. Bahkan di antara doa yang boleh kita ucapkan ketika takziah itu apa? A'zamallahu ajra. Semoga Allah memperbanyak atau memperbesar pahala. Pahala apa? Pahala bersabar ketika dapat ujian, ditinggal orang yang tersayang. Begitu. Kemudian Nabi juga mengatakan tadi bahwasanya orang yang paling berat ujiannya itu para nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian berikutnya. Maka tidak heran banyak para nabi hampir semua ujiannya berat-berat. Nabi kita sudah diusir, dilempari batu, dicaci maki, dilempari kotoran. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Ada yang dimakan perut ikan, ada yang sakit, ada yang apa lagi? Dikejar-kejar sampai ke tepian sungai. Bahkan pengikutnya sudah menyerah. Tapi dia mengatakan inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya Tuhanku senantiasa bersamaku, Dia akan menolongku. Adapun sakit yang disebutkan seperti penyakit yang menyebabkan teman-teman Nabi Ayub meninggalkannya. Kemudian dia tidak ada yang menjenguk kecuali istrinya, tidak ada yang mengurus kecuali istrinya. Kemudian belatung menjalar ke seluruh tubuhnya. Kemudian jantung, kemudian dagingnya berguguran, berjatuhan, hingga hanya tersisa tulang saja. Kemudian Nabi Ayub di masa itu selama apa? Sakit begitu selama 3 tahun, atau ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Kemudian Nabi Ayub memiliki 2 orang saudara, kemudian datang suatu hari menjenguk dan tidak bisa mendekat karena apa? Karena bau. Kemudian 2 orang saudaranya itu hanya berdiri agak jauh. Dan salah satu dari keduanya mengatakan, seandainya Allah mengetahui ada pada diri Ayub kebaikan, Allah tidak akan menguji dengan ujian ini. Sehingga kemudian Nabi Ayub sangat sedih. Kemudian ketika Nabi Ayub sudah Allah sembuhkan, istrinya datang ke tempat pembuangan sampah. Karena ketika sakit Nabi Ayub diungsikan di dekat tempat pembuangan sampah.
Setelah sembuh, istrinya datang ke situ, kemudian menanyakan kepada Nabi Ayub yang sudah berubah bentuk, berubah wujud, di mana orang yang diuji ini, yang mana sebelumnya di sini, apakah termakan anjing atau serigala? Ternyata apa? Kisah ini semua itu tidak sahih, tidak berdasar dari dalil yang sahih. Bahkan Nabi tidak pernah menceritakan ini. Bahkan apa? Allah akan menjaga nabinya dari penyakit yang apa? Yang menyebabkan dari penyakit yang menjijikkan, yang menyebabkan orang-orang tidak mau mendekat. Kisah-kisah Israiliyat. Kemudian Allah juga telah memberikan isyarat bahwasanya Nabi Ayub diberikan kekayaan yang sangat luas. Imam Al-Bukhari mengisahkan dari hadisnya Abu Hurairah, Nabi kita bersabda, tatkala Nabi Ayub mandi dengan tidak memakai baju, maka jatuhlah kaki belalang yang terbuat dari emas. Kemudian Nabi Ayub menangkap itu, mengambil itu, disimpan di bajunya. Kemudian Allah memanggil, wahai Ayub, bukankah aku sudah membuat mukanya melebihi apa yang kamu lihat? Nabi Ayub menjawab apa? Betul ya Allah, tetapi aku tidak cepat puas dengan barokah darimu. Maksudnya apa? Senantiasa merasa kurang dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hartanya, tapi karena kekayaan itu adalah keberkahan yang Allah berikan kepada Nabi Ayub. Baik. Kemudian Nabi Ayub adalah seorang yang menjadi qudwah, teladan dalam kesabaran. Tetapi apa? Semua nabi itu pasti memiliki sisi kesabaran yang luar biasa. Semua nabi. Jadi sabar itu bagian dari akhlak terpujinya para nabi. Allah mengatakan, wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl kullun minas sabirin. Dan Ismail dan Idris dan Dzulkifli semuanya itu orang-orang yang sabar. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah Nabi Ayub itu menyandarkan penyakitnya atau gangguannya adalah kepada syaitan, bukan kepada Allah. Ini sebagai bentuk dia berada kepada Allah Ta'ala. Disebutkan di sini, idna rabbahu anni massani syaitan. Aku diganggu oleh syaitan. Dan memang syaitan itu menjadi sebab semua bencana. Semua bencana Bani Adam. Nabi Adam diganggu setan, kemudian dikeluarkan dari surga. Kemudian kita semua diganggu setan, kemudian bisa bermaksiat. Maka boleh kita mengatakan semua yang benar itu dari Allah. Misalkan kita sedang berbicara kultum atau apa, kemudian menutup semua yang benar itu dari Allah dan yang salah itu dari saya sendiri dan dari setan, itu boleh begitu. Jadi menyandarkan keburukan kepada setan. Yang berikutnya, Nabi Ayub pernah bersumpah untuk memukul istrinya dengan sekian banyak pukulan, dan itu ketika marah. Kemudian
Allah tidak ingin sumpahnya itu dikhianati, tetapi Allah memberikan cara yang lain. Ini apa? Ini karena rahmat Allah. Setelah disembuhkan, setelah sembuh, Allah mengatakan, wa khudh biyadika dhikran fadrib bihi wa la tahnas. Ambillah segenggam rumput dan pukullah dengan itu, dan jangan kamu selisihi sumpahmu. Karena seandainya memukul dengan sesuai janjinya, sesuai dengan yang janji pertama, tentu itu akan menyakiti istrinya dan menyakiti Nabi Ayub sendiri. Bisa jadi istrinya terluka atau cacat dan sebagainya, sehingga malah menyakiti keduanya. Maka Allah memberikan solusi yang penuh rahmat, penuh kasih sayang. Maka beliau menutup di sini kisahnya dengan ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuknya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Sangat sabar, kemudian berdoa, kemudian bertawakal, berhusnudzan, kemudian itu dibalas oleh Allah dengan balasan yang. Nabi Ayub sudah selesai, karena di sini hanya satu lembar, satu muka setengah. Masih ada waktu, kita lanjutkan ke Nabi Zulkifli. Kalau dalam buku sirahnya Ibnu Katsir disebutkan Zulkifli itu putranya Nabi Ayub. Tapi di sini tidak disebutkan. Zulkifli juga sebagian memperselisihkan. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan hanya orang saleh saja. Tetapi yang betul adalah beliau seorang nabi. Nama Zulkifli Allah sebutkan 2 kali dalam Al-Quran. Yang pertama dalam surah Al-Anbiya, dalam barisan para rasul. Setelah kisah Nabi Ayub, agar Nabi kita Muhammad SAW meniru sabarnya atas gangguan kaumnya. Maka kalau Nabi diperintahkan oleh Allah untuk meniru sabarnya dalam menghadapi gangguan kaumnya, tentu kita juga wajib meniru sabarnya ketika diganggu oleh orang lain, atau yang kita seru untuk fi rahmatina, dan telah kami masukkan mereka dalam rahmat kami. Innahum minas salihin, mereka semua termasuk orang-orang saleh. Itu di surah Al-Anbiya. Penyebutan yang kedua adalah di surah Shad. Sama, disebutkan setelah menyebutkan kisah Nabi Ayub juga. Allah mengatakan, Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah, sebutkanlah tentang hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Mereka itu telah memiliki memiliki amal-amal yang besar, amal-amal yang luar biasa, wal absar, dan memiliki ilmu-ilmu. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan kesucian yang senantiasa mengingat tentang kehidupan akhirat. Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar. Dan mereka semua di sisi kami benar-benar orang-orang baik yang terpilih. Wadhkur Ismail wal Yas'a wa dzal kifl
wa kullun minal akhyar. Dan ingatlah tentang Ismail, Al-Yasa' dan Dzulkifli, semuanya orang-orang baik. Dan pendapat yang kuat bahwasanya Dzulkifli itu adalah seorang nabi, yang mana Allah sebutkan di sini dalam barisan nama-nama para nabi. Dan kaidah yang disebutkan para ulama usuliyyin bahwasanya apa? Annal asla wujubal amali bi dhahril lafzi, bahwa hukum asal itu mengamalkan ayat sesuai lafaz yang nampak. Jadi kalau disebutkan bersama para nabi berarti dia nabi. Hukum asalnya begitu, hatta yaridu dalilun yasrifu an hadzal zahir, sampai ada dalil yang menolak itu atau memalingkan itu baru bisa berubah. Tapi kalau nggak ada, maka sesuai hukum asal. Jadi pendapat yang kuat, Dzulkifli adalah seorang nabi. Mas Galang. Kemudian ada pun yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dari Mujahid, bahwasanya Al-Yasa' ingin meminta diganti oleh Dzulkifli, tetapi dengan syarat dia harus berpuasa siang hari, sholat pada malam hari, dan jangan marah. Karena ini juga disebut kalau di buku sirahnya Ibnu Katsir, karena itu dia disebut Dzulkifli yang memiliki apa? Jaminan atau tanggungan, yang terjamin, yang menanggung. Kemudian ketika Al-Yasa' meminta itu, Dzulkifli ini dipandang sebelah mata. Hari kedua sama, ditawarkan lagi, ternyata orang itu mengatakan lagi. Kemudian akhirnya diterima dan ternyata menunaikan janjinya. Ternyata apa? Ini semua disebutkan di sini fahada min asatiri Bani Israil. Ini semua dari kisah yang diada-adakan oleh Bani Israil. Begitu juga apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Abu Musa Al-Asy'ari, yang mana Abu Musa Al-Asy'ari berkhutbah dan mengatakan, lam yakun Dzulkifli nabiyyan. Dzulkifli itu bukan seorang nabi. Juga sama, hadis ini dalam syaratnya ada kerancuannya. Ada kerancuannya dan ada campur tangannya Bani Israil. Kemudian ada pun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalur Asbaq, dari Muhammad, dari A'mas, dari Abdullah bin Abdullah, dari Sa'ad Maula Talhah, dari Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar mendengar Rasulullah mengatakan lebih dari 7 kali, mengatakan dahulu Al-Kiflu itu dari Bani Israil. Dia tidak pernah menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Suatu hari ada seorang perempuan yang datang kepadanya memiliki kebutuhan. Maka Al-Kiflu ini memberikan perempuan itu 60 dinar dengan syarat, maaf, dia mau diajak berzina. Kemudian perempuan itu menangis ketika Al-Kiflu itu telah berada di posisi seperti seorang suami dengan istrinya. Maka ketika perempuan itu menangis, orang yang bernama Al-Kiflu itu berdiri bertaubat dan memberikan 60 dinar itu. Kemudian orang itu pada malam hari itu meninggal dunia. Maka ketika pagi tertulis di pintunya, qad ghafarallahu lil kifli, Allah telah mengampuni
al-kifl. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Al-A'mash. Tetapi apa? Ini juga dari cerita bohong Bani Israel dalam rangka memberikan citra buruk pada nabi-nabi Allah. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah tentang kisah para nabi mengatakan huwa haditsun gharibun jiddan. Itu hadis yang sangat aneh. Wa fi isnadihi nadhar, dan dalam sanadnya perlu diteliti. Juga Ibnu Katsir mengatakan al-kiflu bisa jadi bukan dzul kifli karena namanya beda. Hanya mirip di kata al-kiflu saja. Seperti Ahmad Ari dengan Ahmad Sahroni kan beda kan? Itu sudah bicara saja ya, biar mudah dipahami. Nah, kalau disebut Ahmad saja, banyak orang yang bernama Ahmad. Intinya ternyata banyak kisah-kisah yang mungkin pernah kita dengar itu sumbernya dari Israiliyat. Dan kalau kisahnya menjelekkan para nabi, itu kebanyakan dari Israiliyat. Maka kalau di buku ini memang penulis hanya mau menyampaikan yang sahih. Kalau ada yang nggak sahih bisa disampaikan kemudian diberikan sanggahan, diberikan keterangan. Mari kita cukupkan belajar kisah itu dari Al-Quran, apa yang Allah sebutkan, dan dari hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, masih ada 20 menit dan materi saya cukupkan sampai di sini. Intinya, mari kita mencontoh Nabi Ayub. Ujiannya sakit, kemudian berat, tetapi tetap bisa bersabar, berhusnudzon, sehingga Allah memberikan akhir yang baik. Dimasukkan orang-orang yang sabar, bahkan menjadi qudwah, teladan. Dan itu dikisahkan kepada seorang nabi yang paling terakhir, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan atau ada masukan, silakan. Mohon disebutkan surat apa, ayat berapa dari awal tadi, lalu ada ani masani syaitan itu mengambilnya dari mana, dan kata-kata urkut takkanlah kakimu, ayat berapa. Yang kedua, setelah sembuh apakah kembali pada istrinya atau tidak ada ceritanya? Iya, baik. Sini sudah kami sebutkan, cuma tadi nggak saya baca. Kalau khatib di Timur Tengah itu kebiasaan kalau khutbah itu agar ringkas dan langsung ke isinya, itu mereka jarang menyebutkan surah ini, ayat ini. Tapi kalau khutbah beda kalau pengajian. Maka kalau khutbah saya jarang menyebutkan ayat ini, surah ini, biar ringkas. Nah, tadi yang berdoa anni massaniyas syaitan itu surah Shad ayat 41. Tapi kalau yang berbunyi anni massaniyad dur, aku ditimpa penyakit, itu surah Al-Anbiya ayat 83. Kemudian kalau yang hentakkanlah kakimu, urkub birijlika hadza muktasalun baridu wa syarab, surah Shad ayat 42. Jadi setelah Nabi Ayub berdoa anni massaniyas syaitanu binusbi wa adab, jawabannya itu Allah menyuruh untuk menghentakkan kakinya, kemudian
keluar air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Kemudian setelah sembuh, apakah istrinya kembali atau tidak? Di kisah ini disebutkan istrinya datang mencari-cari, tapi tadi keterangannya mana tadi? Ayo. Keterangannya adalah cerita itu tidak sahih. Maka kalau husnuzon saya sebagai seorang nabi, kemudian istri nabi yang baik, selama sakit menemani, ketika sembuh tetap akan masih terus bersama. Begitu. Kalau di sini boleh jadi sepotong itu ada yang sahih, Pak, tapi ada sepotong yang tidak sahih, sehingga dihukumi kisah tadi ketika ada dua saudaranya yang tidak mau mendekat, kemudian tubuhnya diserang belatung di mana-mana, sangat bau, kemudian ditinggalkan di dekat pembuangan sampah. Nah itu mungkin nggak sahih, tapi kalau yang istrinya mengurus, bisa jadi itu sumbernya memiliki dasar. Cuman kadang diberikan hiasan-hiasan, diberi bumbu-bumbu. Oke, begitu. Saya juga sepertinya pernah dengar, cuman ketika saya baca di sini dan di buku Ibnu Katsir, di Al-Quran juga tidak ada redaksi yang mengatakan malu untuk minta sembuh. Tapi tentu dia, Nabi Ayub, pasti bersabar menerima ujian itu. Tapi kalau yang tadi malu saya belum tahu. Mungkin bapak-bapak yang tahu bisa menambahkan. Kalau di ayat disebutkan Nabi Ayub itu berdoa, berbunyi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah Zat yang Maha penyayang dari semua yang penyayang. Ketika berdoa itu, fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhur. Maka kami kabulkan dan kami sembuhkan penyakitnya. Wa atainahu ahlahu, dan keluarganya kami berikan lagi. Berdoanya dengan halus. Kalau di sini tidak ada redaksi minta sembuh, cuman memuji Allah. Allah adalah Zat yang Maha penyayang dari yang penyayang. Begitu Pak Mahfud. Kalau ada lagi cukup sekian nih. Kita cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.